Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4551, satu pedang menghancurkan 3.000 dunia. Lin Bai datang sendirian, Yu Jian berada di depan kota Sanhe, dan melihat banyak prajurit keluarga Murong di kepala kota. Tuan Murong juga tersenyum dingin, King Luo Xiaoyou, sejauh ini, kamu dan aku tidak ingin mengkhianati kebenaran. Kita semua tahu bahwa kamu tidak di sini untuk memperjuangkan Longxian Baoyu, dan kamu tidak semua perampas harta karun. Kamu hanya penguasa sekte iblis abadi dengan nama perampas harta karun. 8 keluarga kuat di Hengzhou telah bekerja keras untuk 13 negara bagian abadi, dan mereka sangat kagum dengan sekte iblis abadi. Namun, mereka tidak menyangka akan dihancurkan hari ini. Namun, sekte iblis abadi tidak boleh terlalu bangga. Hari ini bukanlah hari kepunahan keluarga Murongku. Lin Bai berkata dengan dingin sambil tersenyum, bagaimana tuan keluarga Murong tahu bahwa keluarga Murong dapat menghindari bencana kepunahan hari ini? Tuan Murong berkata dengan yakin, dengan susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu yang disusun oleh leluhur keluarga Murongku, aku yakin sekte jahat abadi kalian pasti akan dikalahkan. Ketika keluarga Murongku memulihkan kekuatannya, mereka akan melapor kepada sekte bulan jahat. Jika kalian dan sekte iblis abadi membantai anggota elit sekte bulan jahat, kalian akan dihancurkan oleh sekte bulan jahat. Itu karena susunan ini. Lin Bai tertawa dan perlahan-lahan menghunus pedang iblis. Cahaya hitamnya penuh dengan silau, dan kekuatan pedang yang tajam menghantam tembok kota Sanhe. Aku khawatir itu akan mengecewakan Tuan Murong. Aku khawatir aku akan menghancurkan susunan besar yang kalian andalkan hari ini. Merasakan kekuatan pedang Lin Bai, kepala keluarga Murong merasakan hawa dingin di hatinya. 3 roh susunan yang menjaga bagian depan kota meraung dengan suara rendah. Matanya haus darah dan menatap Lin Bai dengan cahaya haus darah. Dia memamerkan giginya dan sangat ganas. Kepala keluarga Murong berusaha untuk tenang dan berkata dengan marah, Huang Kower berani bicara banyak. Formasi 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu ini adalah formasi penghubung surga yang dibawa kembali oleh generasi kita dari kedalaman dunia iblis. Bagaimana mungkin formasi ini bisa dipatahkan oleh orang yang hanya seorang Taois abadi dan ahli bela diri? Jangan bilang itu kamu. Bahkan jika semua seniman bela diri di atas level Tai Daoguo di Sekte Iblis Abadimu semuanya bertarung, pemimpin keluarga Murongku tidak akan takut mengandalkan formasi 4 Dewa Gunung dan Sungai Qianqiu. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo kita lakukan semuanya. Baik Lin Bai maupun kepala keluarga Murong memahami bahwa tidak mungkin bagi Sekte Iblis Abadi untuk mengambil kembali pisau jagal. Sekte Iblis Abadi akan menghancurkan keluarga Murong dengan segala cara untuk menghilangkan masalah di masa depan. Namun, kepala keluarga Murong merasa bahwa dia telah mencabik-cabik wajahnya dengan Sekte Iblis Abadi, jadi dia tidak ingin menyanjungnya dan melawan Sekte Iblis Abadi secara langsung. Cahaya hitam di tubuh Lin Bai semakin kuat. Berdiri di udara seperti matahari hitam terbit, cahaya dan roh semua hal di dunia diserap oleh cahaya hitam saat mereka menyentuh Lin Bai. Tiba-tiba, sebuah pedang terangkat di langit, dan pedang hitam itu menusuk mata semua orang. Mata Limo Jun, pemimpin Sekte Iblis Abadi, dan banyak orang tua menyusut. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota Sanhe memegang pedang tajam mereka dan menatap Lin Bai dengan kejam. Potong. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat pedang iblis, pedang melawan kota pegunungan dan sungai. Pedang itu mengacu pada pedang hitam, yang mencabik gunung dan sungai, dan semua susunan di sepanjang jalan retak seperti ayam dan anjing kampung. Ketika pedang hitam itu terbunuh di depan kota, pemimpin keluarga Murong berlari ke Lin Bai sambil meraung marah. Namun, begitu pedang Lin Bai terbunuh di depannya, 3 roh susunan itu meledak dan kekuatan mereka tersebar. Terdengar suara dentuman keras. Pedang itu menebas tembok kota Sanhe. Terdengar suara gemuruh gunung yang berguncang. Tuan keluarga Murong berubah drastis. Dia merasakan ada celah di susunan itu. Dia segera mengeluarkan pelat susunan Gunung Qianqiu dan susunan 4 Dewa Sungai dari tas penyimpanan. Melihat ke bawah, dia melihat ada celah di pelat susunan itu. Celah ini kebetulan adalah celah antara Gunung Selatan dan kota Sungai Gunung. Sudah berakhir. Melihat susunan 4 Dewa Gunung Qianqiu dan sungai dirobek oleh Lin Bai, kepala keluarga Murong tampak seperti bumi, dan hatinya seabu-abu kematian. Setelah merobek celah formasi 4 Dewa di pegunungan dan sungai Qianqiu, bilah pedang Lin Bai terangkat dan diarahkan ke kota pegunungan dan sungai. Dia berkata dengan dingin dan tanpa ampun, bunuh. Di dalam pasukan Sekte Iblis Abadi, Limo Jun merasakan bahwa kekuatan formasi 4 Dewa Pegunungan dan Sungai Qianqiu sedang menghilang. Dia tahu bahwa Lin Bai telah melakukan apa yang telah dijanjikannya, dan dia benar-benar menghancurkan formasi 4 Dewa Pegunungan dan Sungai Qianqiu dengan satu pedang. Segera, Limo Jun tidak lagi ragu-ragu,
menghunus pedangnya dan berteriak, bunuh aku. Jika kamu memasuki kota pegunungan dan sungai, mereka yang tidak jatuh akan segera dibunuh. Bunuh! Bunuh! Setan abadi yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan, puncak gunung, hutan gunung, seperti tawon yang menyerbu perbatasan ke kota pegunungan dan sungai. Tanpa pertahanan dari pegunungan Qianqiu dan 4 dewa sungai, kota Sanhe terekspos ke pisau jagal iblis abadi. Di pasukan, barisan besar yang terdiri dari ratusan tetua Tao dan alam dewa memimpin di kota. Dalam sekejap, tembok selatan kota Sanhe dihancurkan oleh ratusan tetua sekte iblis abadi, dan barisan itu hancur dan terbunuh ke dalam kota. Kemudian Li Mojun memimpin pasukan, dari celah ke kota pegunungan dan sungai. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang dipentaskan di Hengsu. Puluhan ribu seniman bela diri dari alam Taoisme dan dewa saling bertarung dengan putus asa, Taoxian dan Taois yang tak terhitung jumlahnya yang menghormati seni bela diri memasuki kota dan membantai mereka dengan kejam. Kota pegunungan dan sungai yang awalnya megah dan makmur berubah menjadi reruntuhan api yang terus-menerus dalam satu malam, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya melolong dalam api. Tiba-tiba, suara memohon belas kasihan, suara mendesis dan meraung, suara benturan spiritual, dan suara pedang dan pedang beradu dari kota pegunungan dan sungai, jalan-jalan dan rumah-rumah di kota Sanhe dibakar satu demi satu. Tanpa pertahanan dari susunan 4 dewa pegunungan dan sungai, yang terkuat dari sekte iblis abadi seperti harimau ganas yang turun gunung. Itu seperti mematahkan bambu ke kota pegunungan dan sungai dan mengambil tanah klan keluarga Murong. Melihat bahwa pasukan sekte iblis abadi telah memasuki kota pegunungan dan sungai, Lin Bai menyembunyikan sosoknya. Dengan pasukan memasuki kota, dia ingin bergerak diam-diam, tetapi pada saat ini, Jiang Xuansu tiba-tiba muncul di samping Lin Bai, kemana kamu pergi? Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Jiang Xuansu dan bertanya, kamu adalah orang suci sekte iblis abadi saat ini. Jika kamu tidak bertarung di medan perang depan, untuk apa kamu datang kepadaku? Jiang Xuansu berkata dengan tenang, guruku khawatir kultivasimu terlalu rendah, dan kau telah menghancurkan barisan keluarga Murong dengan satu pedang. Ia khawatir keluarga Murong akan membunuhmu dengan segala cara, jadi ia memintaku untuk datang melindungimu. Kurasa kau bermaksud menyelinap ke kota. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, kakak senior Jiang, aku telah sibuk di tanah Hengzu selama beberapa bulan, tetapi aku masih belum mendapatkan apapun. Sekarang tentara telah menyerbu kota pegunungan dan sungai, aku tidak dapat membantu di medan perang garis depan. Jadi aku ingin pergi ke wilayah keluarga Murong dan melihat-lihat. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa harta karun. Bab 4552 Danau Bulan. Tembok selatan kota Sanhe telah hancur oleh upaya bersama ratusan iblis abadi yang kuat. Iblis abadi yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki kota untuk bertarung dengan orang-orang kuat dari keluarga Murong. Keluarga Murong juga dengan cepat mengirim orang-orang kuat di kota untuk melawan. Kota Sanhe telah hancur, dan para prajurit yang menjaga 6 pusat lainnya juga telah kembali ke kota Sanhe, karena tidak lagi penting untuk menjaga pusat itu saat ini. Sekte Iblis Abadi dan keluarga Murong bertempur di kota pegunungan dan sungai, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergabung di medan perang. Namun, Lin Bai menemukan bahwa keluarga Murong hampir keluar, dan sekarang tanah keluarga-keluarga Murong pasti kosong. Dia juga merasa bahwa dia tidak dapat memainkan peran yang lebih baik di medan perang depan. Dia mungkin juga langsung pergi ke wilayah keluarga Murong dan memotong jalan belakang keluarga Murong. Begitu dia memiliki ide ini, dia ingin melarikan diri secara diam-diam, tetapi tanpa diduga, Jiang Xuansu tiba-tiba menemukan Lin Bai. Ketika Jiang Xuansu mendengar arti bahasa sehari-hari Lin, dia ingin pergi ke keluarga Murong untuk mengumpulkan harta karun. Dia langsung tertawa dan berkata, kali ini, Sekte Iblis Abadi bertarung melawan 8 keluarga kuat di Hengsu. Kalian telah memberikan kontribusi yang besar. Setelah keluarga Murong hancur, apakah kalian masih khawatir bahwa klan tidak akan memberi kalian hadiah? Bahkan jika kalian memiliki beberapa perselisihan dengan saudara seperguruan yang bertanggung jawab, bahkan jika saudara seperguruan ingin mempermalukan kalian, jika dia tidak berani memberi kalian hadiah yang pantas, diperkirakan beberapa leluhur di klan tidak akan setuju, terutama Liu Fuyun, yang akan menjadi orang pertama yang maju untuk meminta bantuan kalian. Jadi kalian dapat yakin bahwa selama keluarga Murong hancur, 13 negara bagian abadi akan kembali damai. Ketika kalian kembali ke sekte, pemimpin pasti akan memberi kalian hadiah atas pencapaian besar kalian. Selain itu, kalian akan mendapatkan hadiah yang tidak sedikit atas kontribusi besar kalian. Lin Bai berkata sambil tersenyum, hadiah klan adalah hadiah klan, dan harta karun hari ini adalah harta karun hari ini.
Semua sumber daya yang direbut di medan perang adalah milikku. Bagaimanapun, aku tidak memiliki peran besar di medan perang depan. Aku menghancurkan susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu dengan satu pedang. Keluarga Murong membenciku sampai ke tulang. Aku mungkin juga melarikan diri dan mencari harta karun itu sendiri. Susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu telah hancur, dan kemudian orang-orang kuat dari klan dan keluarga Murong hanya bisa bertarung secara langsung. Tentu saja, pemenangnya adalah penguasa 13 negara bagian yang kekal, dan yang kalah menghilang. Jiang Xuanzu berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, ada saudara senior yang bertanggung jawab atas medan perang di garis depan, dan semua leluhur hadir. Tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan setuju untuk turun. Dia menyembunyikan tubuhnya bersama Jiang Xuanzu, meluncur melewati tepi medan perang dan memasuki area inti kota Sanhe. Keluarga Murong adalah keluarga terbesar di kota Sanhe. Wilayah klan mereka menempati setengah dari kota, yang tidak sulit ditemukan. Ketika Anda tidak menggunakan spanduk, Anda dapat melihat bahwa mereka adalah keluarga Xuan Yuan di Murong. Saat ini, sebagian besar anggota keluarga Murong yang kuat bertarung dengan yang kuat dari Sekte Iblis Abadi di garis depan. Hanya ada sedikit orang kuat di wilayah klan. Sulit untuk melihat seni bela diri di ranah Taoisme dan dewa. Sepanjang jalan, yang paling umum adalah Dewa Tao dan prajurit tingkat Taozun. Dan Lin Bai juga memperhatikan bahwa tampaknya di keluarga Murong, tidak ada murid yang luar biasa yang ditemukan. Misalnya, dari awal hingga akhir, Murong Chuan dan Lin Bai tidak menemukan jejak Murong Chuan. Aku tidak tahu di mana rumah harta karun keluarga Murong. Sekarang, tirai di Hengzu perlahan-lahan telah ditutup. Lin Bai telah melakukan bagiannya untuk membantu Sekte Iblis Abadi menerobos formasi 4 dewa gunung dan sungai 1000 musim gugur. Selanjutnya, tergantung pada apakah Sekte Iblis Abadi dapat menghancurkan keluarga Murong. Sekarang saatnya bagi Lin Bai untuk memikirkan dirinya sendiri. Ketika Lin Bai memasuki Hengzu, dia datang untuk mendapatkan Longxian Baoyu dan mendapatkan Longxian Baoyu untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya. Melihat seluruh tanah Hengzu, hanya di rumah harta karun 8 keluarga kuat di Hengzu, akan ada sejumlah besar giok Longxian. Jadi, Lin Bai sekarang pergi ke jantung keluarga Murong untuk menemukan jejak rumah harta karun itu. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, sepertinya tidak sedikit orang yang memiliki ide yang sama dengan kita. Mendengar kata-kata Jiang Xuanzu, Lin Bai mengerutkan kening dan mendongak. Dia melihat ada sejumlah besar prajurit yang bergegas ke daerah inti keluarga Murong. Mereka ditemukan oleh prajurit keluarga Murong yang bahkan jika terjadi perkelahian pecah. Ada banyak prajurit tersembunyi yang menangkap prajurit keluarga Murong dan menanyakan keberadaan rumah harta karun. Lin Bai berkata dengan suara rendah, mereka jelas bukan murid dari Sekte Iblis Abadi. Tampaknya mereka adalah pencuri harta karun yang sebenarnya. Mereka ingin merebut harta karun di rumah harta karun keluarga Murong. Jiang Xuanzu berkata, rumah harta karun adalah sumber kehidupan keluarga Murong. Meskipun keluarga Murong sudah berada di bawah naungan sarang, pasti ada penjaga yang kuat di rumah harta karun itu, setidaknya satu penjaga yang kuat di ranah Tai Daoguo. Lin Bai berkata dengan suara rendah, wajar jika keluarga Murong telah menjaga rumah harta karun itu selama bertahun-tahun. Tentu saja, keluarga Murong tidak akan sebodoh itu sehingga bahkan orang-orang kuat di rumah harta karun itu telah dikirim keluar, dan banyak orang kuat akan ditinggalkan untuk menjaga rumah harta karun itu. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuanzu berdiskusi, mereka menemukan bahwa para prajurit yang telah menyelinap ke area inti keluarga Murong tampaknya dipanggil untuk pergi ke satu arah. Sepertinya mereka telah menemukan rumah harta karun itu. Melihat sejumlah besar penjara pergi ke satu arah, Lin Bai dapat dengan mudah menebak bahwa mereka telah menemukan lokasi rumah harta karun itu. Mereka memanggil teman-teman dan mengumpulkan saudara-saudara untuk menghancurkan rumah harta karun keluarga Murong dan mengambil harta karun di dalamnya sebagai milik mereka sendiri. Ayo pergi dan lihat. Lin Bai dan Jiang Xuanzu segera terbang menuju ke arah para penjara berkumpul. Tak lama kemudian, sebuah danau yang luas, berukuran sekitar 100 zang, muncul di depan Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Saat itu, ratusan perampok harta karun dari alam Taoisme dan para dewa semuanya datang ke danau dan menatap danau itu dengan mata yang serius. Di tepi danau, ada sebuah prasasti batu dengan kata, Danau Bulan, yang tertulis dengan kuat di atasnya. Apakah ini tempatnya? Apakah di bawah danau? Jiang Xuanzu menantikan danau itu. Lin Bai segera membuka matanya dan melihat ke dalam danau bulan. Di dasar danau, ada seekor ular boa besar dengan sepasang tanduk yang marah di atas kepalanya. Ada bayangan cakar di bawah anggota tubuhnya.
Piton iblis ini akan berubah menjadi seekor naga. Murid Lin Bai terkejut, dan dia merasa bahwa piton iblis di bawah danau itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya, dia memiliki kultivasi tertinggi di alam Daoshen. Tampaknya dia adalah salah satu penjaga harta karun yang kuat. Kalian para iblis abadi sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan orang-orang kuat dari keluarga Murong. Kita tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini, tetapi tidak peduli siapa yang memenangkan kemenangan terakhir, harta karun ini tidak akan menjadi milik kita. Karena itu, masa depan akan berubah. Karena kita semua telah datang ke sini, saya pikir kita memiliki tujuan yang sama. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan susunan di danau, membunuh ular piton iblis penjaga, dan membagi harta karun di harta karun bersama-sama. Segera, seorang pencuri harta karun di alam Taoisme dan dewa berkata dengan suara nyaring, memanggil semua perampok harta karun yang datang ke sini untuk bergabung dan membunuh di rumah harta karun. Langkah ini tidak akan mendapatkan persetujuan dari banyak penjamret harta karun, mengatakan bahwa mereka bersedia bekerja sama dengan musuh. Setelah menerima keinginan lebih dari 20 prajurit alam Taoshen, prajurit alam Taoshen yang memulai aliansi segera melompat ke danau bersama lebih dari 20 prajurit dan bertarung dengan ular piton iblis. Bab 4553 Kekacauan. Apakah kita perlu memanfaatkan kekacauan ini? Ketika Jiang Xuansu melihat lebih dari 20 prajurit Taoshen melompat ke danau bulan untuk bertarung dengan ular piton iblis, dia jelas merasa bahwa ular piton iblis tidak akan menjadi lawan dari lebih dari 20 orang kuat itu. Jika Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak berniat untuk memulai, diperkirakan begitu rumah harta karun dibuka, harta karun di dalamnya akan dijarah oleh orang-orang ini. Wajah Lin Bai sangat tenang. Berdiri di kejauhan, dia tidak bermaksud untuk bergerak, keluarga Murong tidak akan sebodoh itu. Mereka tahu bahwa harta karun di rumah harta karun itu terkait dengan darah kehidupan keluarga Murong. Bagaimana mereka bisa dengan mudah diambil? Saya kira bahkan jika saya membunuh ular piton iblis ini, akan ada formasi yang lebih kuat dan penjaga yang kuat di bawah. Jadi sekarang, para prajurit yang memasuki danau bulan, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh ular piton iblis, kebanyakan dari mereka akan mati di tangan formasi dan orang-orang kuat lainnya di bawah. Tidaklah bijaksana untuk bertindak sekarang, dan kita lemah. Jika kita melakukannya dengan gegabah, aku khawatir itu akan menimbulkan kemarahan publik. Ketika mereka bergandengan tangan untuk berurusan dengan kita, kamu dapat melindungi dirimu sendiri, tetapi aku akan bersikap keras. Lin Bai perlahan menenangkan Jiang Xuansu dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Menurut penilaian Lin Bai, jika rumah harta karun keluarga Murong benar-benar berada di bawah danau bulan, maka pasti ada banyak organ di bawah danau bulan, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kamu membunuh ular piton iblis, kamu tidak dapat membuka rumah harta karun itu. Selain itu, ada begitu banyak perampok harta karun di sini, semuanya adalah kultivasi alam Taoisme dan dewa. Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari tindakan gegabah mereka. Untuk saat ini, situasi yang paling menguntungkan bagi Lin Bai adalah susunan di bawah danau bulan. Jika ada susunan yang kuat di bawah danau bulan yang dapat menghalangi para pejuang di alam Tao dan dewa, maka kesempatan Lin Bai akan datang. Susunan itu dapat menghalangi para pejuang di alam Tao dan dewa, tetapi Lin Bai tidak. Namun, jika tidak ada susunan di bawah danau bulan, akan sangat sulit bagi Lin Bai untuk menangkap harta karun di rumah harta karun itu. Mungkin dia perlu memanggil roh api untuk mendapatkan beberapa manfaat. Namun, Lin Bai berpikir dengan hati-hati, bagaimana mungkin kita tidak mengatur susunan untuk tempat yang begitu penting bagi keluarga Murong. Ledakan setelah ledakan suara yang keras, Lin Bai membuka matanya dan melihat ke dalam danau yang keruh. Dia melihat bahwa lebih dari 20 prajurit telah membunuh ular piton iblis, dan semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Namun, pada saat berikutnya, senyum di wajah mereka tiba-tiba berhenti, karena setelah kematian ular piton iblis, perangkap mekanisme di dasar danau mulai bekerja, dan semburan air beracun keluar dari dasar danau, dan dengan cepat mewarnai seluruh danau menjadi hitam. Di dalam air hitam, sebuah anak panah yang dapat dengan mudah membunuh alam Daoshen melesat keluar, menewaskan lebih dari 20 orang kuat di danau secara berturut-turut. Hanya puluhan orang dengan luka serius yang lolos, menghancurkan semua jebakan di danau. Beberapa seniman bela diri di alam Taoisme dan dewa jelas mempelajari jebakan mekanisme, jadi mereka bereaksi cepat pada saat air beracun dan anak panah tersembunyi melesat keluar, dan mengeluarkan banyak harta dari tas penyimpanan, dan dengan cepat menghancurkan jebakan mekanisme di danau. Kemudian 5 atau 6 orang yang selamat dengan cepat menyapu ke dasar danau. Awalnya mereka tidak terhalang, tetapi mereka bertabrakan di perbatasan transparan.
Formasi itu muncul. 5 atau 6 orang itu bermartabat dan mencoba menghancurkan batas formasi dengan segala macam cara dan harta. Namun, mereka menghabiskan banyak tenaga dan tidak mendapatkan apa-apa. Setelah beberapa saat, seperti Lin Bai dan Jiang Xuansu, para perampok harta karun yang berdiri di tepi sungai dan menonton siap untuk bergerak. Mereka menelan pil penawar racun dan melompat ke danau. Mereka pergi ke dasar danau untuk menyelidiki situasi dan melihat apakah orang-orang kuat sebelumnya telah membuka rumah harta karun. Namun, ketika orang-orang kuat ini tiba di dasar danau, mereka dihentikan oleh batas yang transparan. Sulit untuk menggoyahkan batas antara seni bela diri dan para dewa. Baik Lin Bai maupun Jiang Xuansu memiliki pupil mata ajaib. Berdiri di tepi danau, mereka dapat dengan jelas melihat setiap gerakan di dasar danau. Mereka melihat lebih dekat ke batas tersebut, dan Jiang Xuansu berbisik, batas ini agak ganas. Puluhan seniman bela diri dari alam tahu bergandengan tangan dan tidak dapat menembusnya. Lin Bai membuat penilaian yang cermat, dan dengan tebakan di dalam hatinya, dia berkata, saya khawatir batas tersebut terkait dengan susunan 4 dewa di gunung dan sungai Qianqiu. Mata indah Jiang Xuansu berbinar dan merenung sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, mungkin, untuk mengatur susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu, keluarga Murong akan menghubungkan susunan rumah harta karunnya ke susunan besar. Dengan cara ini, selama susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu tidak rusak, tidak ada yang bisa mengancam rumah harta karun ini. Lin Bai berkata dengan suara rendah, meskipun pusat selatan susunan 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu telah dihancurkan olehku, dan aku telah membelah susunan sihir di pegunungan selatan dengan 1 pedang, tetapi meskipun demikian, susunan besar di timur, barat, dan utara kota Sanhe masih utuh. Tempat paling aneh dari susunan besar ini ada di sini, dan pusat lainnya yang hancur pada dasarnya tidak dapat berfungsi. Susunan besar inilah yang menghancurkan pusat, dan masih berfungsi. Jiang Xuansu juga merasa takut dengan kekuatan formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu. Untungnya, Lin Bai diam-diam merencanakannya, dan berkat pemilik Lin Bai, dia menelan buah surga. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada seorang pun di 13 negara bagian abadi yang dapat melakukan apapun untuk memenangkan formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu. Jiang Xuansu berkata, sepertinya mereka akan dikalahkan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukankah begitu? Kita tidak bisa masuk sebelum mereka pergi. Mata indah Jiang Xuansu membeku dan langsung tertawa, ya, formasi ini hampir tidak dapat menghentikan mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikanmu. Apakah kamu sudah menebak bahwa formasi di rumah harta karun ini terintegrasi dengan formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya hanya berpikir bahwa jika saya adalah leluhur yang kuat dari keluarga Murong, ketika membangun formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu, saya pasti akan menghubungkan formasi yang menjaga wilayah klan bersama-sama. Dengan cara ini, tidak akan ada kerugian. Jiang Xuansu berkata, benar. Formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu telah melampaui tingkat Wudao di 13 negara abadi. Jika Anda bukan anggota suku Tuntian di sini, diperkirakan tidak ada seorang pun di 13 negara abadi yang dapat menggunakan formasi besar ini. Dan kita tidak dapat memasuki kota secepat ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menatap danau dengan tenang. Kemudian banyak perampok harta karun memasuki dasar danau dan mencoba lagi dan lagi untuk menembus batas, tetapi semuanya gagal. Segera, anggota kuat dari keluarga Murong merasakan bahwa rumah harta karun itu dalam kekacauan, dan segera beberapa tetua datang ke rumah harta karun bersama yang kuat. Kalian, jangan berani-beraninya membuat masalah di sini. Bunuh aku. Ketika para tetua keluarga Murong tiba di sini, mereka melihat bahwa monster penjaga danau bulan telah terbunuh, perangkap mekanisme telah dihancurkan, dan pencuri harta karun telah mengancam harta karun di rumah harta karun, jadi dia sangat marah dan mendorong yang kuat untuk bertarung dengan pencuri harta karun. Lin Bai membawa Jiang Xuansu ke satu sisi dan tidak berpartisipasi dalam perang atau melarikan diri. Para prajurit di Danau Bulan merasa bahwa para prajurit keluarga Murong sedang menyerang, dan mereka tidak mau pergi. Jika mereka ragu-ragu, ketika anggota kuat keluarga Murong lainnya tiba, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Mereka sudah pergi. Giliran kita. Ketika dia melihat bahwa tidak ada pencuri harta karun di bawah dasar danau, Lin Bai segera menarik Gingrol ke dalam danau. Bab 4554, Panen yang membuahkan hasil. Lin Bai dan Jiang Xuansu melompat ke dalam air danau yang dingin, dan air yang beracun itu menghitamkan danau bulan. Lin Bai dan Jiang Xuansu melindungi tubuh dan menjauhkan kulit dari danau. Keduanya perlahan tenggelam. Mereka melihat tulang-tulang ular piton iblis tergeletak di dasar danau. Mereka melewati celah-celah di antara mayat-mayat itu dan tiba di perbatasan.
Jika kalian ingin mengambil harta karun di rumah harta karun, sebaiknya kalian mulai sesegera mungkin. Jika tidak, anggota seni bela diri dari keluarga Murong akan segera datang, dan bahkan jika kita mendapatkan harta karun itu, aku khawatir kita tidak bisa keluar dari Danau Bulan. Wajah Jiang Xuansu serius. Lin Bai mengangguk sedikit, tanpa ragu-ragu. Dia memegang jarinya di satu tangan, dan jari pedang hitam itu terhunus di perbatasan. Pada saat itu, Lin Bai memecahkan celah hitam, cukup untuk menampung satu orang. Lin Bai segera melompat masuk, dan Jiang Xuansu mengikutinya. Setelah mereka memasuki perbatasan, celah itu dipulihkan lagi. Ketika sampai di rumah harta karun, Jiang Xuansu menoleh ke celah dan berseru, apakah ini metode orang-orang Tuntian? Sungguh menakjubkan. Tidak heran para protos menganggapmu sebagai duri dalam daging. Bahkan aku sangat takut dengan kekuatan seperti itu. Lin Bai terkekeh, cara yang kau lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Jika orang-orang Tuntian berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan cara mereka, diperkirakan 13 negara bagian yang kekal akan dihancurkan oleh kemarahan orang-orang Tuntian, apalagi rumah harta karun. Bagian lain dari batas itu adalah jalan batu di istana bawah tanah. Dinding di kedua sisinya ditutupi dengan mutiara malam, yang membuat tempat ini seterang siang hari. Pikiran Lin Bai bergerak, dan dua pedang terbang menuju ujung jalan batu, mencoba mencari tahu apakah ada perangkap mekanisme lain di sini. Untungnya, pedang terbang itu lewat dengan lancar, dan Lin Bai membuka mata Suradarma dan tidak menemukan perangkap mekanisme apapun. Lin Bai dan Jiang Xuansu segera maju, dan segera mereka sampai di ujung jalan batu. Ada 4 cabang. Menarik untuk melihat bahwa ada plakat di pintu masuk setiap jalan cabang, dengan kata-kata, obat, keterampilan, prajurit, dan harta karun. Lin Bai dan Jiang Xuansu berpikir dengan hati-hati, dan kemudian menilai misteri dari keempat kata ini. Obat mengacu pada ramuan, eliksir, senyao, bao yao dan seterusnya. Ketika Anda memasuki jalan cabang ini, Anda dapat memperoleh obat ajaib di rumah harta karun keluarga Murong. Seni mengacu pada kekuatan supranatural, Taoisme, seni bela diri dan sebagainya. Prajurit mengacu pada senjata tajam dari senjata ilahi, dan senjata ajaib Taoisme. Harta mengacu pada harta langka, yang tidak dapat diklasifikasikan. Itu harusnya tipe Yuan Long. Mata Lin Bai panas, dan dia berkata dengan senyum muram, mengapa kamu harus mengingini Long Xian Baoyu? Apakah harta karun lainnya bernilai rendah? Saat dia berbicara, Lin Bai melangkah ke saluran, obat-obatan, dan segera sampai di ujungnya. Ada sebuah gua kares bawah tanah yang sangat besar. Dinding di sekitarnya berbentuk bundar. Banyak alur yang tertinggal di dinding. Ada banyak botol dan toples di dalamnya. Ada banyak obat-obatan ajaib dan obat-obatan ajaib yang berharga. Jiang Xuansu mengikutinya, dan ketika dia melihat semua harta karun di tempat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Ada begitu banyak obat-obatan ajaib di sini, tetapi jelas mereka tidak dapat dibandingkan dengan detail Sekte Iblis Abadi. Itu wajar. Jika keluarga Murong dapat dibandingkan dengan klan Iblis Abadi, maka mereka tidak harus bergandengan tangan dengan 7 keluarga lainnya. Dia akan mendominasi 13 negara bagian abadi. Lin Bai tersenyum dan berkata kepada Jiang Xuansu, tetapi dia tidak berhenti di tangannya. Lin Bai membuka tas penyimpanan, mengangkat tangannya dan ingin memasukkan semua pil ke dalam tas penyimpanan. Namun, ketika kekuatan Lin Bai menyebar, dia merasa ada susunan-susunan pada setiap pil, yang membuat Lin Bai tidak dapat mengambilnya. Jiang Xuansu berkata, ada juga Fazen. Pecahkan untukku. Tanpa berkata apa-apa, Lin Bai memotong bilah pedang dari jari pedangnya dan menyapu ruang, memotong semua susunan. Kemudian kekuatan gemuruh Lin Bai melibatkan setiap botol pil dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Dalam sekejap, semua pil di sini, baik atau buruk, tidak peduli apapun kualitasnya, semuanya diambil oleh Lin Bai. Pergi ke tempat berikutnya. Lin Bai tersenyum. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, apakah kamu begitu bahagia? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, aku tidak sepertimu. Aku tumbuh di Sekte Iblis Abadi saat aku masih muda, dan tumbuh di bawah perlindungan semua leluhurku. Sejak aku menginjakan kaki di jalan kultivasi, aku tidak pernah khawatir tentang sumber daya kultivasi. Namun, aku berbeda. Aku mendapatkan setiap bagian dari sumber daya kultivasi, yang aku tukarkan dengan hidupku. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum masam, siapa bilang aku tidak khawatir tentang sumber daya kultivasi? Apakah menurutmu aku dapat mengambil dan menggunakan harta karun di rumah harta karun sekte sesuka hati? Itu semua harus dibayar harganya. Bahkan jika aku seorang suci, aku tidak berani mengambilnya sesuka hati. Pertama-tama,
Kita akan berbagi secara merata semua harta karun yang kita dapatkan di rumah harta karun keluarga Murong hari ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, baiklah, bagi rata. Jangan buang waktu, pergi ke tempat berikutnya. Mereka menyapu bersih semua ramuan di rumah harta karun dan memperoleh banyak hasil panen. Biarkan kantong penyimpanan Lin Baixi memperkirakan ramuan di dalam gudang. Hati Lin Bai panas dan berbisik, pil-pil ini setidaknya dapat membuatku berkultivasi ke alam Taoisme dan dewa. Sepertinya untuk waktu yang lama di masa depan, aku tidak akan khawatir tentang sumber daya kultivasi. Petualangan ini telah membuahkan hasil. Jika aku tidak berusaha sekuat tenaga untuk membujuk sekte untuk bertarung melawan 8 raksasa besar di Hengzhou, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil semua harta dari rumah harta karun keluarga Murong. Setelah berjalan keluar dari lorong, Lin Bai dan Jiang Xuanzu segera berjalan ke saluran harta karun, dan segera sampai di ujung. Tempat ini sama dengan saluran obat-obatan. Ada juga sebuah gua besar di ujung, dan ada berbagai harta karun langka di dinding di sekitarnya. Lin Bai dan Jiang Xuanzu melihat harta karun ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat menamainya. Di beberapa alur di dinding, sebuah kantong penyimpanan dikunjungi. Di samping tas itu, ada papan yang menunjukkan harta karun apa saja yang ada di dalam tas itu. Tatapan mata Jiang Xuanzu seperti listrik. Dia melihat tas penyimpanan milik Longxian Baoyu dan berkata kepada Lin Bai, King Luo, tas penyimpanan milik Longxian Baoyu. Lin Baisun menatap jari-jari Jiang Xuanzu dan melihat keberadaan tas penyimpanan itu. Pada saat Lin Bai hendak menerobos formasi dengan menelan surga, Lin Bai dan Jiang Xuanzu melihat ke lorong di belakangnya, saling memandang dan berkata, seseorang datang. Jiang Xuanzu berkata, apakah perampok itu yang masuk? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika para penjara itu memiliki kemampuan untuk masuk, mereka pasti sudah masuk, para prajurit yang masuk saat ini pastilah orang-orang kuat dari keluarga Murong. Lin Bai kembali sadar dan memotong pedang dengan menggunakan metode menelan surga. Dia menghancurkan semua formasi dan memasukkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tas penyimpanan. Semua jenis harta karun ditarik oleh Lin Bai Lingli dan berubah menjadi sungai harta karun di udara, yang menyatu ke dalam tas penyimpanan Lin Bai. Namun, Lin Bai menunjukkan kekuatan spiritualnya dan segera terlihat oleh para prajurit yang memasuki rumah harta karun. Dia bergegas ke rumah harta karun dan berkata dengan suara tajam, di mana tikus-tikus itu? Beraninya kau datang ke keluarga Murong kami untuk mencuri harta karun. Kau tidak ingin hidup. Bab 4555 kau duluan, aku duluan. Prajurit keluarga Murong yang tiba di Danau Bulan membuat para penjara itu ketakutan dan melarikan diri. Demi keselamatan, salah satu tetua memutuskan untuk masuk ke rumah harta karun untuk menyelidiki. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia tidak akan tahan. Tepat ketika dia memasuki rumah harta karun, Lin Baigang baru saja menyimpan ramuan di ruang obat, dan tidak ada napas. Dia tidak merasakannya. Namun, ketika mereka berada di ruang harta karun, Lin Bai dan Jiang Xuanzu sama-sama merasakan bahwa ada seorang prajurit memasuki rumah harta karun, tetapi harta karun itu tepat di depannya. Lin Baiming tahu bahwa menghancurkan susunan itu akan membuat prajurit itu khawatir, tetapi dia tetap melakukannya. Dia menggunakan metode menelan surga untuk menghancurkan susunan itu dan mengambil sebagian besar harta karun di rumah harta karun itu. Di mana generasi tikus, berani datang ke rumah harta karun keluarga Murong untuk menghasilkan banyak uang. Mendengar suara itu, seorang pria terbunuh di lorong. Mata indah Jiang Xuanzu membeku, dan dia mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah putri suci dari Sekte Iblis Abadi. Jika dikatakan bahwa orang suci itu datang untuk mencuri harta, itu juga akan menyebabkan banyak kerusakan pada wajah gadis itu. Lin Bai, di sisi lain, mengenakan jubah yang ditinggalkan Li Meng untuknya, menutupi wajahnya juga. Melihat ke belakang bersama, mereka melihat sosok itu keluar dari lorong. Mereka tinggi, berwajah lebar, dengan alis tebal dan mata besar. Wajah mereka marah dan tangan besi mereka terkepal. Kultivasi teratas dari alam Daoshen sulit untuk dilihat secara langsung. Dia adalah orang kuat yang nyata di puncak Taoisme dan alam dewa. Jika kekuatannya lebih tinggi dari Jiang Xuanzu, dan tempat ini masih dalam klan inti keluarga Murong, jika Lin Bai dan Jiang Xuanzu tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, anggota keluarga Murong yang lebih kuat pasti akan mengepungnya, yang sangat tidak menguntungkan bagi Lin Bai. Tidak ada tempat untuk tinggal. Jiang Xuanzu berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, kita tidak bisa melawannya dengan keras. Saat ini, pasukan klan belum menghancurkan keluarga Murong. Jika kita terlibat dengannya di sini, kita pasti akan menarik orang-orang kuat lainnya untuk menyerang. Itu sangat tidak menguntungkan bagimu dan aku.
Lin Bai mengangkat matanya dan melihat ke rumah harta karun. Sebagian besar harta karun di ruangan itu belum diambil. Dia merasa sedikit enggan. Namun, dia tahu bahwa, seperti yang dikatakan Jiang Xuansu, jika kebuntuan berlanjut, dia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi jika perjalanan ini pergi, tidak akan ada perbedaan antara Lin Bai dan Lin Bai di rumah harta karun. Di masa depan, Sekte Iblis Abadi akan menghancurkan keluarga Murong, dan rumah harta karun juga akan hilang. Tangan memasuki sekte tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Baiklah, bagaimanapun juga, aku sudah mendapatkan apa yang paling aku butuhkan. Mengenai senjata sihir dan kekuatan sihir lainnya, jika kamu beruntung mendapatkannya, itu yang terbaik, jika tidak, kamu tidak perlu memintanya. Hati Lin Bai mulai surut, dan dia melihat ke arah keluarga kuat Murong yang menghalangi jalan keluar bersama Jiang Xuansu. Kamu naiklah, aku akan pergi dulu. Lin Bai berkata kepada Jiang Xuansu tanpa malu-malu. Ekspresinya serius dan ekspresinya serius. Dia tidak tampak bercanda. Jiang Xuansu tidak takut untuk bertarung. Dia berlari ke orang kuat keluarga Murong. Saat ini, jika dia tidak bisa pergi untuk Lin Xuanming, dia akan pergi untuk mereka. Sekarang Jiang Xuansu terlibat dengan orang kuat keluarga Murong, sementara Lin Bai menginjak pedang terbang dan memanfaatkan kekacauan untuk datang ke tepi perbatasan. Ketika Jiang Xuansu tiba, dia dapat menerobos perbatasan dan menyelinap pergi. Melihat Jiang Xuansu telah membunuhnya, orang kuat dari keluarga Murong menyeringai muram dan meremehkan, gadis kecil, kamu setia pada kekasihmu. Gunakan dirimu untuk menahanku dan biarkan kekasihmu punya waktu untuk melarikan diri. Sayangnya, tidak ada dari kamu dan yang lainnya yang bisa melarikan diri hari ini. Orang kuat dari keluarga Murong juga merupakan tokoh terkenal selama bertahun-tahun. Dia pernah menjadi tokoh yang ganas di dunia 10.000 tahun yang lalu, tetapi kemudian keluarga ingin menimbun kekuatannya dan harus membiarkan orang kuat itu mengasingkan diri. Sekarang dia melihat bahwa Jiang Xuansu hanyalah generasi yang lebih muda, dan kultivasinya bahkan lebih lemah, jadi dia tidak memperhatikannya. Tetapi tanpa diduga, ketika dia dan Jiang Xuansu bertarung, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasa bahwa telapak tangan giok lembut Jiang Xuansu mengandung kekuatan yang kuat. Satu gerakan dan satu gerakan semuanya menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Roh itu meledak, menghancurkan langit dan bumi. Itu setenang perawan dan bergerak seperti kelinci. Itu sangat kuat. Ledakan orang kuat dari keluarga Murong dikejutkan oleh Jiang Xuansu selama beberapa langkah. Matanya terbuka lebar dan dia berkata dengan tidak percaya, wanita yang bisa memiliki prestasi seperti itu bukanlah manusia biasa di 13 negara bagian yang kekal. Siapa kamu? Sebutkan saja. Setelah menamparnya, Jiang Xuansu mengambil kesempatan untuk mengubah posisinya, mengabaikan pria kuat itu, dan kemudian dia berlari kencang menuju lorong. Pria kuat itu baru saja mendapatkan kembali pikirannya. Ternyata Jiang Xuansu telah bertarung dengannya tadi. Dia ingin mengubah posisinya dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Yang lucu adalah dia masih berpikir bahwa Jiang Xuansu adalah seekor domba yang harus disembelih, dan dia sama sekali tidak mempedulikannya. Melihat Jiang Xuansu lolos, dia mengejarnya. Sebelum akhir perbatasan, Lin Bai melihat dengan tenang ke lorong tangga batu di belakangnya. Dia melihat bayangan yang indah di lorong itu, dan datang ke sisi Lin Bai. Lin Bai terkekeh, jauh lebih lambat dari yang saya harapkan. Jiang Xuansu tidak marah dan berkata, tunggu masalah ini, kamu bisa menjalani hidup yang baik untuk meningkatkan kultivasimu. Jika kamu menghadapi hal seperti ini lain kali, kamu naiklah, aku akan pergi dulu. Lin Bai tersenyum pahit dan mengangguk. Sebagai seorang pria, membiarkan seorang wanita tinggal untuk melawan bahaya, itu benar-benar tidak tahu malu. Namun, Lin Bai tidak dapat menahannya. Tidak mungkin bagi Lin Bai untuk menjadi lawan dari seorang yang kuat dengan kultivasi Daoxian kelas 2. Hanya dengan kultivasi tingkat tinggi Jiang Xuansu, dia dapat bersaing dengannya. Ketika Jiang Xuansu tiba, Lin Bai tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangan dan membelah batas. Keduanya menghilang di dasar danau bulan. Ketika orang kuat itu datang, dia hanya melihat kedua sosok itu menghilang di celah perbatasan. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan berkata dengan wajah kesepian, sepertinya aku benar-benar tua. Aku sudah lama tidak berjalan-jalan di dunia seni bela diri. Aku tidak menyangka bahwa bintang yang sedang naik daun seperti itu begitu luar biasa. Tanah harta karun keluarga Murongku akan datang dan pergi. Generasi masa depan sangat tangguh. Sambil mendesah penuh emosi, orang kuat itu membuka perbatasan dan bergegas keluar dari danau bulan. Dia tidak dapat menemukan sosok Lin Bai dan Jiang Xuansu. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu sedang mencari harta karun di danau bulan, pertempuran di kota Sanhe juga membawa situasi baru.
Saat Lin Bai menerobos susunan empat dewa gunung dan sungai, pasukan Sekte Iblis Abadi memasuki kota gunung dan sungai. Meskipun keluarga Murong di kota itu membentuk aliansi dengan banyak orang kuat, aliansi itu hancur seperti selembar kertas setelah melihat orang-orang kuat dari Sekte Iblis Abadi datang. Banyak keluarga menengah dan kecil di kota Sanhe saling bermusuhan, dan orang-orang kuat yang telah direkrut berpencar dan melarikan diri, membuat keluarga Murong semakin terpuruk. Adapun anggota keluarga Wu dan keluarga Sangguan yang kuat, mereka mengatakan bahwa mereka ingin berbagi kebencian yang sama dengan keluarga Murong dan mengatasi kesulitan bersama. Namun, mereka bukanlah orang bodoh. Melihat bahwa kota pegunungan dan sungai tidak dapat diselamatkan, mereka ingin menyimpan kekuatan mereka untuk keluarga, melarikan diri dari 13 negara bagian abadi terlebih dahulu, dan kemudian mencari peluang untuk pintu fotovoltaik. Orang-orang kuat dari keluarga Wu dan keluarga Sangguan diam-diam mundur dari medan perang, dan membiarkan keluarga Murong melawan Sekte Iblis Abadi sendirian. Situasi perang berikutnya adalah pembantaian sepihak dari Sekte Iblis Abadi.